sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Kali ini balik lagi nih barengan sama Wulan dan pastinya saya tidak sendirian dan saya akan membahas mengenai sesuatu dengan salah satu narasumber pastinya, dan mungkin untuk sahabat profesional yang punya usaha, yuk merapat untuk lihat video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe nih, mungkin untuk sahabat profesional yang belum subscribe, di like juga video ini dan juga di share ke sahabat profesional lainnya supaya tahu nih mengenai video hari ini. Ya. Saya akan membahas mengenai sesuatu, yaitu mengenai menciptakan sebuah brand. Nah, mungkin untuk sahabat profesional yang lagi buka usaha, apalagi lagi masa pandemi kayak gini ya, pasti penting banget untuk kita yang punya sebuah produk, sebuah barang, atau sebuah sesuatu untuk menciptakan sebuah brand. Nah, brand ini pastinya memiliki identitas kepada produk yang kita jual. Jadi sehingga bisa diingat sama konsumen, terus juga gimana sih sebuah brand ini punya pengaruh keputusan konsumen untuk ngebeli produk kita. Terus gimana juga sih brand itu supaya kuat dan mudah diingat sama konsumen dan supaya familiar. Nah, kita langsung akan mengobrol, membahas mengenai branding development ini dengan narasumber kita, yaitu Ibu Reni Saraswati. Halo Ibu Reni. Halo. Halo, sehat ya Bu ya? Sehat, syukurlah. Oke, nah Bu, tadi saya udah spoiler nih ke sahabat profesional kalau kita mau bahas mengenai branding development. Tapi sebelum itu mau info-info dulu dong Bu, Ibu kesehariannya gimana nih Bu? Apalagi masa mungkin lagi PSBB lagi nih Bu. Iya, ya saya di rumah sih kebanyakan. Ya tetap berjualan, usaha. Ya sharing kalau misalnya ada sesi untuk training, tetap saya akan sharing. Lebih ke kayak gitu sih saat ini. Dan tapi lebih kebanyakan ngerjainnya semua di rumah ya Bu ya? Mau nggak mau harus di rumah. Mau nggak mau, ngurusin kerjaan iya, ngurusin keluarga juga iya. Iya. Oke Bu, tadi saya udah spoiler tentang branding development, tapi sebelum itu boleh dong Bu Reni jelasin apa sih yang dimaksud dengan brand itu sendiri? Branding seperti yang tadi udah dibilangin sama Mbak Bulan ya, memang adalah sebuah identitas kita ya. Brand itu adalah DNA-nya kita. Jadi kalau kita itu seperti apa, orang tuh harus tahu gitu kan. Pasti langsung tahu dengan adanya brand kita tersebut. Dan apa yang kita sampaikan itu kepada si calon pembeli kita itu kita melalui si brand kita ini gitu. Jadi brand ini benar-benar mewakili semua halnya ya. Iya, sebagai identitas kita itu ya Bu ya. Iya. Nah, kenapa sih kita harus memahami tentang branding ini Bu Reni? Memang kita perlu sekali untuk memahami, karena itu salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan calon pembeli kita. Kalau kita gagal untuk berkomunikasi, otomatis pesan yang kita sampaikan itu gagal untuk kita berikan ke si calon pembeli kita. Makanya kita perlu untuk memahami brand tersebut. Oke, nah Bu, buat kita-kita nih yang mungkin baru memulai usaha, sebenarnya apakah produk kita itu harus langsung punya brand sendiri atau gimana nih Bu, mungkin rules awalnya? Alangkah baiknya jika kita langsung memiliki brand yang sudah digodok dengan matang ya sebenarnya pada saat kita lempar ke market. Akan tetapi nggak semua perusahaan atau nggak semua orang itu mampu untuk menggodok terlebih dahulu, karena kadang-kadang kita meraba ya. Jadi beberapa kasus memang kita harus menjalani dulu penjualan kita atau usaha kita, baru kita memperbaiki atau membangun brand kita. Itu nggak masalah sih sebenarnya. Oke, nah Bu, kalau keuntungan tersendiri dengan membuat branding sendiri itu apa Bu? Yang pasti kita bisa menambah nilai ya, kita adding value ke dalam produk atau jasa kita. Kalau misalnya nih kita jualan gula lah ya, yang contohnya nyatanya ya, kita jual gula nih, semua orang jual gula, itu komoditi, itu barang yang udah di pasaran banyak. Kalau kita tidak menaruh merek kita di sana gitu ya, kita nggak punya nilai yang lebih. Jadi ya itu sama aja barang itu dengan yang toko sebelah atau dengan perusahaan sebelah gitu kan, itu sama gitu loh. Dengan warung di sebelah gulanya sama.
Akan tapi kalau kita kasih branding dan kita put value di situ, kita taruh nilai, misalnya gulanya lebih bagus, lebih bersih, atau dari segi servisnya kita bisa mendeliver gula itu sampai ke pintu rumah tetangga kita. Itu adalah nilai lebih yang kita berikan. Nah, brand itu menggambarkan nilai lebih yang kita berikan tersebut. Intinya adalah itu sebuah keuntungan buat kita juga sih, karena kita punya nilai lebih ketimbang kompetitor kita. Oke, dan kita juga mungkin punya ciri khas sendiri dari produk lain tadi yang Iya. Bu Reni udah katakan, kayak misalnya mau beli gulanya di toko A gitu, soalnya toko A orangnya manis gitu, yang toko B orangnya judes kayak gitu kan, mungkin untuk Iya. bisa mempengaruhi penjualan juga ya Bu. Iya, betul. Oke. Mempengaruhi karena servisnya berbeda ya kan. Iya, oke. Nah Bu, selain produk branding ini sebenarnya ada lagi nggak sih jenis-jenis branding? Kalau dibilang jenis branding sih, saya bilang sebenarnya semua hal bisa di branding ya. Maksudnya dari orang pun kita bisa personal branding, dari perusahaan atau grup organisasi kita bisa branding juga, dan barang ya pasti kita bisa branding ya, barang atau jasa gitu. Jadi sebenarnya branding itu sendiri ya nggak terlepas dari produk doang, tapi bisa segala hal yang kita mau tak berikan nilai tambah ya bisa kita branding. Nah, Bu Reni, kalau mungkin untuk kita-kita yang lagi mau bikin usaha baru, yang mungkin mau ngerintis, untuk mulai membuat brand, gimana sih Bu untuk proses dari perjalanan membuat branding ini? Apa aja mungkin langkah-langkah yang harus kita perhatiin? Yang pasti kalau dari segi visual atau desain dari branding kita ya, kita mesti convey sesuatu atau nama brandnya itu convey sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita mau komunikasikan ke pembeli kita. Jangan sampai misalnya gini, saya jualnya itu barang-barang untuk kebutuhan bayi dan anak misalnya gitu ya, tapi saya kasih namanya itu tidak mengandung itu. Saya kasih nama brandnya itu misalnya Fastcar gitu, itu kan nggak nyambung ya, itu tentang Fastcar otomotif, tapi ternyata barang yang kita jual atau kita mau kasih ke pembeli adalah barang kebutuhan bayi. Itu yang pasti itu nggak boleh, itu kan kita harus yang resonan, yang harus nyambung gitu, apa yang service dan barang yang kita mau kasih dengan nama dari brand kita atau service yang mau kita kasih itu. Nah, yang pertama itu kita harus punya secara visual atau secara desain kita udah punya gitu sesuatu yang sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang juga gagal untuk melihat ini market dan juga perkembangan zamannya. Kadang-kadang kita membuat brand yang ternyata tidak sesuai nih dengan market kita, tidak menarik menurut si target market kita. Itu juga perlu diwaspadai. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang atau perusahaan yang lupa untuk merefresh brand, bahwa sesungguhnya tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kan. Jadi brand pun juga sama, merek itu juga sama, harus tetap berubah, harus evolving, harus ada perubahan yang menjadi lebih baik. Itu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama harus convey the message ya kan, harus menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Lalu yang kedua itu tadi harus tahu si target marketnya, harus sesuai dengan si target marketnya. Yang ketiga kita harus ada perubahan terus menerus gitu. Oke, berarti dengan mungkin tadi visual, mungkin logo atau gambar juga paling enggak orang kalau udah lihat, oh ini produknya tentang produk bayi nih, oh ini ternyata tentang makanan gitu, paling enggak sudah ada bayangan dan mungkin baru nanti otaknya para konsumen baru pingin beli kayak gitu ya Bu ya? Iya. Oke, nah Bu, dari diskusi kita dari tadi nih, kita kan udah bahas beberapa mengenai branding. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bu kesalahan-kesalahan yang mungkin harus kita hindarin pada saat menciptakan sebuah brand itu? Kesalahan utama biasanya pada saat menciptakan brand itu adalah kurangnya konsistensi sebenarnya. Oke. Jadi udah menciptakan brand udah bagus gitu, tapi kenyataannya yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang sudah dikonsepkan. Itu sangat berbahaya. Lalu kedua, yaitu tidak ada perubahan. Jadi udah bikin brand tapi ternyata tidak ada improvement, tidak tahu si marketnya seperti apa. Kadang-kadang orang juga yang ketiga adalah bikin
merek tapi sekedar cuman gambarnya doang atau namanya doang. Tapi di balik itu dia tidak mempersiapkan strategi yang matang. Itu sih. Oke, berarti dalam bikin branding juga pasti diselipin untuk strategi-strategi selanjutnya ya Bu ya? Harus. Oke, Sebelum dan sesudahnya mau seperti apa. Oke, takutnya nanti ya udah nyiptain branding ternyata pas alur ke depannya gimana belum ada malah jadi kayak sia-sia. Iya. Oke, next Bu Reni nih, misalnya kita pingin jadi reseller dalam sebuah produk A nih Bu misalnya, tapi produk A itu udah punya nama sendiri, udah punya brand sendiri. Nah kira-kira kita perlu nggak sih Bu untuk melakukan branding lagi? Menurut saya sih perlu ya. Gini, kalau misalnya kita punya reseller dari barang tersebut, kita tetap perlu untuk melakukan rebranding. Karena gini, logikanya kalau kita aja reseller, berarti ada beberapa reseller lain kan. Tetap itu adalah kompetitor kita secara nggak langsung, biarpun masih dalam satu payung yang sama gitu, dalam satu grup atau perusahaan yang sama-sama reseller barang A, ya kan. Tapi itu tetap adalah kompetitor kita. Bagaimana orang bisa datang ke tempat kita belanja barang yang sama, tapi kita nggak branding, orang lain nggak tahu kalau produk kita ini kita menyampaikan. Kalau kita reseller kan kita yang jual service sebenarnya kan, produk kita jual, tapi kita menambahkan service kan. Itulah yang harus kita branding. Kita harus membedakan. Intinya itu, membedakan diri kita terhadap si kompetitor atau reseller yang lain. Oh, oke, I see. Berarti kalau misalkan kita udah nge-reseller, udah punya merek A, karena merek juga nggak bisa diganti-ganti, kita nge-branding dari penjualan kita, entah dari servisnya yang tadi udah Ibu bilang ya Bu ya? Iya. Atau juga gini, gimana Bu? Terkadang orang kalau mau datang gitu ke satu perusahaan atau ke satu toko atau warung lah ya, intinya tempat kita atau ke tempat orang lain, dia akan cari pembeda kan. Nah, kalau kita punya branding sendiri, walaupun kita reseller, kita bisa membuka kemungkinan kita ambil barang lain yang mungkin berbeda kategorinya dengan yang udah kita punya, menjadi sebuah satu kesatuan. Jadinya kita punya toko untuk, atau misalnya usaha untuk jual barang A, tapi juga ada C, D, E gitu. Kalau kita cuman masuk ikut ke nama yang si A doang, kita otomatis jadi kesulitan untuk menjual yang lainnya. Berarti supaya nggak ngestak juga karena kita udah reseller A, terus kita masa iya nggak bisa gerak lagi ke bidang-bidang lain gitu ya Bu? Oke, nah Bu Reni, sebelum lanjut ke pertanyaan, saya mau iklan dulu sebentar ya Bu Reni ya. Iya. Ya, sahabat profesional, tadi udah dengerin dan juga lihat setengah perbincangan saya dengan Bu Renika. Nah, sebelum itu biar makin seru lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita biar makin seru lagi. Terus di-like juga video ini, di-share juga ke sahabat profesional lainnya supaya bisa tahu video-video lainnya yang lebih-lebih serunya. Nah, halo Bu Reni, masih di tempat? Halo, masih. Oke Bu, kita mau lanjut lagi nih Bu. Nah, soal branding. Kadang kita itu nemuin sebuah brand dengan nama yang cukup nyeleneh supaya menarik dan juga bikin orang langsung penasaran nih. Nah, menurut Bu Reni, brand yang seperti itu efektif nggak sih Bu untuk jangka panjang? Kalau saya bilang sih bukan masalah nyeleneh atau nggak nyelenehnya yang efektif, tapi kalau untuk jangka panjang yang dibutuhkan adalah konsistensi. Oke. Jadi kalau kita maupun tulis nyeleneh gitu brand kita tetap harus atau apa ya, nyeleneh itu bahasa Indonesianya unik ya atau aneh unik, ya gitu. Iya aneh. Jadi kayak eye catching. Eye catching, itu harus kita convey terus sampai nanti ke depannya. Kita harus menampilkan sifat nyeleneh itu. Sifat nyeleneh itu harus ditampilkan terus gitu loh, sampai nanti ada perubahan zaman pun juga kita jadi nggak aneh lagi gitu, nggak jadi biasa gitu, tapi tetap kita adalah brand yang oke gitu, yang nyeleneh gitu, tetap akan jadi seperti itu karena kita selalu berusaha menciptakan ambience atau situasi yang nyeleneh itu, yang aneh atau yang unik itu gitu. Oke, berarti dengan kenyelenehan itu, keunikan itu berarti harus tetap stay, bahkan mungkin lebih diunikin lagi ya Bu, jadi biar mungkin beda sama produk lainnya. Iya, tetap harus mencari pembeda karena udah dari start awalnya sudah memutuskan diri untuk menjadi unik, menjadi berbeda gitu. Nanti akan ke depannya tetap harus berbeda, harus be kreatif gitu loh, harus tetap cari, puter otak gimana caranya supaya nggak
nggak jadi biasa tapi tetap jadi unik gitu. Oke, nah kalau misalkan kita sebagai pemilik bisnis baru nih Bu Reni, biar supaya tetap aware untuk jaga brand kita yang udah kita bangun nih susah payah tuh gimana Bu? Oh, itu harus kita mengadakan evaluasi. Jadi tetap Oke. harus ada evaluasi. Evaluasi itu menyangkut misalnya bagaimana kompetitor kita, pergerakan market saat ini seperti apa, udah banyak nggak yang menyediakan barang dan jasa yang sama. Terus kita tuh posisinya gimana, kita kalah apa enggak dibanding kompetitor. Kalau iya kalah, kira-kira strateginya apa supaya kita bisa menjadi berbeda dari si kompetitor. Itu harus kita lakukan secara berulang-ulang. Gitu, harus selalu dievaluasi. Apalagi kalau misalnya udah lewat berapa 1 tahun, 2 tahun, itu udah harus banget kita lihat lagi. Udah oke nggak? Karena market itu selalu bergerak. Hitungan bulan aja dia bisa cara kita bekerja atau cara kita berjualan itu bisa berbeda. Karena si pesaing kita berbeda, pembeli kita juga berbeda, berkembang. Jadi semua berkembang, harus ada evaluasi. Kita bisa juga tanya dari pembeli kita, kira-kira apa kekurangan kita, apa ada yang bisa diimprove atau enggak, itu harus kita tanya. Jadi kita tidak boleh menutup diri untuk terus-menerus bertanya dan memperbaiki diri dan menerima kalau kita tuh ada keburukan gitu, kejelekan. Oke, kalau misalkan evaluasi itu dari tiap mungkin perusahaan atau mungkin setiap brand tuh beda-beda ya Bu, sesuai mungkin kebutuhan dan Iya. dan keterlakuan produk tersebut. Keterlakuan. Apa ya bahasanya? Mungkin produk ini cakupan. cakupan, karena ternyata produk ini memang banyak yang buat, saingannya banyak, mungkin untuk evaluasinya lebih sering lagi dibanding produk yang mungkin jarang terjual, yang cakupannya mungkin lebih kecil ya. Iya, kayak gitu. Tapi kita memang mesti lihat marketnya juga sih. Jadi memang kebutuhan setiap brand atau setiap usaha ya berbeda-beda. Misalnya kayak online shopping gitu ya. Kalau online shopping di beberapa platform kan udah menuliskan tentang barang atau jasa kita, kira-kira rate-nya berapa. Itu udah ada evaluasinya kan. Yang perlu kita evaluasi itu bagaimana kompetitor kita. Jadi tetap bagaimana usaha kita itu juga dilihat distribution channelnya, atau kita jualan di mana juga kita menentukan apa aja yang mau kita evaluasi. Contohnya itu sih. Oke, berarti memang ya itu tadi sesuai kebutuhan untuk evaluasi, tapi mungkin lebih sering lebih baik ya Bu ya. Iya. Oke, dan mungkin evaluasi itu juga supaya kita untuk nggak terlalu asik sama dunia jualan sendiri. Takutnya mungkin udah asik nih jualannya rame, ternyata nggak lihat ada kompetitor lain, terus jadi nanti malah tiba-tiba down atau kayak gimana. Oke Bu Reni, sebagai penutup nih Bu, kira-kira Ibu ada nggak nih share untuk tips singkat supaya brand yang kita ciptain ini menarik dan juga diingat oleh konsumen Bu? Kalau brand kita supaya menarik dan diingat sama konsumen, yang pasti brand itu tidak boleh terlalu kepanjangan namanya ya. Kalau kepanjangan atau susah untuk disebut gitu ya, sama seperti kita kalau kasih nama anak atau kita dikasih nama sama orang tua kita. Kalau nama kita terlalu panjang dan terlalu susah untuk disebut, intinya orang jadi nggak gitu inget nama kita. Tapi kalau nama kita unik tapi juga padat, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang, dan di spelling sama lidah Indonesia itu bisa gampang, itu bisa lebih diingat gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya, kita convey apa harus udah pasti tadi yang sudah kita bahas ya. Kita mau jual apa itu harus tersampaikan pesan kita ke pembeli, harus tersampaikan. Dan jangan cuma tersampaikan pesannya doang, tapi bagaimana kita strateginya untuk menjangkau pembeli kita itu juga harus ada. Makanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang meletakkan iklan di mana-mana supaya namanya itu diingat. Jadi prinsipnya ya tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana caranya supaya kita diingat dan tetap bisa survive gitu ya, bertahan dalam jangka waktu panjang, ya kita harus mengenalkan diri. Kita harus mendekatkan diri kepada calon pembeli kita, kepada si market kita, pasar kita, supaya mereka kenal kita dan mereka sayang sama kita gitu. Oke, berarti tadi tipsnya yang pertama bikin nama yang unik tapi juga mungkin nggak bertele-tele, langsung singkat, padat dan juga unik. Terus juga pesannya yang harus tersampaikan supaya mudah diingat ya Bu ya. Iya.
Oke, nah itu adalah penutupan sebagai pertanyaan terakhir Bu Reni. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih Ibu udah mau berpartisipasi, meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih sama saya dan juga sahabat profesional. Iya, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, semoga bermanfaat untuk sahabat profesional dan kalau misalkan pengen lihat video lainnya atau mungkin pingin kasih tema menarik bisa langsung tinggalin komentar di kolom komentar di bawah ini. Mau kasih tema bahas mengenai apa silahkan, dan jangan lupa untuk sahabat profesional untuk like dan juga share ke sahabat-sahabat profesional lainnya supaya tahu mengenai isi-isi dari video di YouTube channel kita. Dan tadi sudah say bye-bye sama Bu Reni, udah say thank you juga ya Bu, makasih banyak Bu. Iya, terima kasih. Oke, dan kali ini saya sama Bu Reni pamit. Nantikan lagi di video kita selanjutnya. Dadah!